Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 90 ayat 8, demikianlah dikatakan. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah bagian dari Mazmur Musa, sebuah doa yang mendalam, yang merenungkan kerapuhan hidup manusia di hadapan kekekalan dan kekudusan Allah. Kata engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang tersembunyi dari pandangan Allah. Bahkan kesalahan yang kita anggap kecil atau yang kita coba sembunyikan dari orang lain, bahkan dari kita sendiri pun, semuanya terbuka di hadapan Allah. Ini adalah pengingat yang kuat akan kemahatauan Allah. Dia tidak hanya tahu apa yang kita lakukan, tetapi juga motif di balik setiap tindakan dan pikiran kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kata dosa-dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Frasa dosa-dosa yang tersembunyi bisa merujuk pada dosa-dosa kita sendiri. Dosa-dosa kita yang telah kita sembunyikan, yang telah lama kita biarkan, dan sudah kita anggap itu tidak lagi menjadi suatu kesalahan. Namun, di hadapan cahaya wajah-Mu, di hadapan cahaya wajah Allah, yang melambangkan kekudusan dan kemuliaan Allah, semuanya menjadi terang benderang. Seperti ruangan yang gelap, yang tiba-tiba diterangi cahaya terang, setiap debu dan kotoran menjadi terlihat. Disinilah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, letak kedahsyatan Allah. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun dari hadapannya. Ini seharusnya menimbulkan rasa hormat dan tidak akan menyembunyikan kesalahan dan dosa, dan ini menjadikan kita takut akan kekudusan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun kebenaran ini bisa terasa menakutkan karena menyingkapkan kegelapan dari diri kita, sesungguhnya Mazmur 90 secara keseluruhan sebenarnya adalah doa permohonan akan belas kasihan Allah. Pengakuan akan dosa yang ada di ayat 8 ini adalah langkah awal menuju pertobatan dan pemulihan. Kita membutuhkan yang pertama, kerendahan hati. Firman Tuhan ini mendorong kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Mengakui bahwa kita tidak bisa menyembunyikan apapun dari Allah. Yang kedua,
pertobatan sejati. Dengan menyadari bahwa dosa kita telah terang benderang di hadapan Allah, kita didorong untuk bertobat secara tulus. Bukan hanya dari kata-kata, bukan hanya dari pengakuan saja, tetapi ini juga adalah perbuatan kita yang harus kita tunjukkan sebagai pertobatan, dan dari dalam akar, yaitu hati kita, pikiran kita, itu harus selesai. Tidak ada tersembunyi di hadapan Allah. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mencari pengampunan. Hanya dalam terang wajah Allah yang kudus, kita bisa melihat kebutuhan kita. Kita akan dianugerahkan pengampunan yang Dia telah nyatakan dalam kehidupan orang-orang percaya. Pengampunannya yang berlimpah, yang telah disediakan melalui Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Tidak ada yang tidak Engkau tahu akan dosa dan motif daripada tindakan kami. Semuanya Engkau tahu Tuhan. Karenanya kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah kami akan segala dosa kami dan kasihanilah kami. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam menjalani hari-hari kami. Berkatilah setiap kehidupan kami. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.